Nah, tantangan Elia untuk seminar ini, kami tujuannya adalah untuk melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Tuhan Yesus melatih murid-muridnya. Nanti semua PowerPoint ini akan diberikan kepada saudara-saudari yang ingin dapat PowerPoint supaya bisa belajar lagi, dan kami juga merekam semua pelajaran ini supaya kita bisa ulang-ulang lagi. Karena tujuan seminar ini bukan hanya kita mengerti dengan mental kita, tapi kita mau jalankan dan lakukan. Karena kita akan menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dalam rangka penginjilan. Ya, saudara-saudari. Jadi kata Tuhan Yesus sendiri, kita mau menyelesaikan amanat agung di Indonesia dan di seluruh dunia pada akhir zaman ini. Dan sebelum amanat agung itu selesai, Tuhan Yesus kedatangannya yang kedua kali tidak akan Tuhan Yesus tidak akan kembali sebelum amanat agung itu selesai, ya. Nah, mari kita ulang sedikit lagi apa yang sudah di sharing, ya. Tunggu sebentar, ya. Saya akan coba lihat tunggu ya sebentar, sharing the screen again. Oke. Oke. Saya akan melihat sebentar. Nah, saya lagi cari di mana ya. Saya mau ulang sebentar ya. Nah, di sini kata Tuhan Yesus sendiri ya, sebentar. Saya mau ulang kembali. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ini dari Yohanes ayat pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini penting sekali. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus sendiri lakukan, kerjakan. Nah, pekerjaan apa yang Tuhan lakukan? Yaitu dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, untuk memberi bukti kepada orang-orang yang belum percaya siapakah dia sebenarnya. Dialah yang diutus daripada Bapa Allah dari surga. Ya. Nah, seterusnya, Tuhan Yesus itu siapa sebenarnya? Ada jabatan apa dia? Tuhan Yesus mempunyai 3 jabatan.
Ya, karena kalau kita mau melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, kita mau melihat Tuhan Yesus bagaimana melakukan pekerjaannya. Dan pekerjaannya yaitu ada 3 jabatan yang Tuhan Yesus jabat, yaitu sebagai imam agung. Tuhan Yesus selalu datang kepada Bapa, mendoakan kita, mewakilkan kita kepada Bapa. Itu tugas imam agung. Jadi arahnya itu ke atas ya. Tuhan Yesus juga nabi. Nah, nabi memberitakan firman Allah sendiri kepada umatnya. Jadi arahnya adalah sejajar. Tuhan Yesus juga raja atas segala raja. Dalam Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, dia pakai otoritas dan pakai tenaga yang sudah Bapa berikan kepada dia, mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Itu pekerjaan raja ya, memakai otoritas. Dan Tuhan Yesus mempunyai segala kuasa, semua tenaga ya. Jadi dia adalah raja. Jadi itu arahnya kalau pakai otoritas kan kita perintah ya, perintah setan itu suruh pergi, penyakit itu diusir, disuruh pergi juga, dihardik. Jadi itu pakai kuasa atau pakai otoritas. Nah, itu pekerjaan seorang raja. Nah, murid-muridnya juga tubuh Kristus. Kami semua orang yang percaya ini adalah tubuh Kristus, juga akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sendiri, di mana tadi kita sudah katakan di Yohanes 14 ayat 12. Kita tubuh Kristus juga mempunyai jabatan imamat. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bilang haleluya, kita memuji Tuhan dengan nyanyian, pujian, itu pekerjaan jabatan imamat ya. Nah, jabatan profetik seperti saya lagi sharing dengan saudara-saudari dari firman Tuhan, ini adalah jabatan profetik, pekerjaan men-sharing firman Tuhan. Atau hari ini juga banyak anak-anak Tuhan yang bisa memberi nubuatan. Misalnya engkau akan dilepaskan dari daripada ikatan setan ini. Ya, Tuhan akan melepaskan engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan buka jalan ya. Itu jabatan profetik, supaya orang yang mendengar itu dapat dihiburkan, dibangun dan menguatkan imannya itu ya. Dan juga firman Tuhan datang juga kepada orang yang lagi mau memberi profesi memberi profesi ya, memberi firman Tuhan untuk menguatkan dari Alkitab ya, dari itu jabatan profetik. Nah, yang kami belajar di sini adalah jabatan raja. Bagaimana keluarkan perintah dalam nama Tuhan Yesus, mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit ya. Ya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi jabatan imamat arahnya ke atas, jabatan profetik arahnya ke bawah. Jabatan profetik arahnya sejajar, jabatan raja arahnya ke bawah ya. Jadi jabatan raja itu memakai otoritas atau memakai wibawa atau kuasa untuk menjalankan kehendak dan mewujudkan pemerintahan daripada raja. Saudara-saudari, Tuhan Yesus selalu berkata, kerajaan Allah, kerajaan Bapakku, ya, kerajaan ada kuasa. Ya. Nah, kita teruskan lagi. Saya sedang mengulang. Nah, Tuhan Yesus selalu memakai kedua itu, kuasa dan tenaga ya. Eksusia dan dunamis, untuk menyembuhkan orang dan untuk mengusir setan. Nah, apakah tenaga dan kuasa itu, power and authority atau eksusia dan dunamis itu diberikan kepada murid-muridnya? Mari kita lihat ya di kitab Lukas 9 ayat 1 ya.
Lukas ayat 1. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Karena Tuhan Yesus pada Yohanes 12 ayat 14 mengatakan, sesungguhnya orang yang percaya akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Ya, mari kita lihat bagaimana caranya Tuhan Yesus melatih kita supaya kita bisa dapat menjalankan apa yang Dia perintahkan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan, ya. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin, haleluya. Jadi Tuhan Yesus memberikan tenaga, dunamis itu, kekuatan dan kuasa. Kuasa itu otoritas, ya. Nah, kepada siapa? Kepada ke-12 muridnya. Supaya apa? Bukan untuk mendoakan supaya orang bisa bebas dari setan, bukan untuk mendoakan orang sakit supaya sakitnya sembuh, tidak. Kami sendiri yang sudah diberikan tenaga dan kuasa itu, kita yang menguasai setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kita sendiri, kita anak-anak Tuhan, tubuh Kristus menyembuhkan penyakit-penyakit. Kita masih ingat ya waktu di bait Allah di Lukas 4, waktu Tuhan Yesus mengusir setan, Dia menghardikkan setan itu dengan sepatah kata. Diam, keluarlah daripadanya. Begitu ya. Dan waktu Dia pergi ke rumah Ibu Simon yang sedang sakit panas itu, Tuhan Yesus juga menghardik panas itu. Dan ibu mertua Simon sembuh, ya. Jadi saudara-saudari, bagaimana Tuhan Yesus jalankan, kita juga jalankan dengan cara yang sama. Nah, banyak orang berkata, loh, yang 12 murid itu sudah pergi semua, tidak ada tenaga dan kuasa itu juga sudah tidak ada lagi. Cuman 12 murid saja yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Loh, Lukas pasal 10 ayat 1 bagaimana? Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya memberikan kepada ke-12 muridnya, Dia memberikan kepada ke-70 murid yang lain. Ke-12 murid yang semula itu adalah rasul-rasul, ya, 12, ya. Petrus, Petrus, Yohanes, ya, Andreas, Markus, Matius, itu 12, ya. Terus, nah, ini 70 murid yang lain yang tidak ada yang tahu namanya siapa, orangnya yang mana, tidak ada yang tahu, ya, saudara-saudari. Jadi kita boleh pikir, ya ini pasti kita-kita inilah, ya. Kita kan bukan rasul besar, Petrus, ya, Matius lah, Yohanes, bukan kan? Kita boleh dikatakan ya ke-70 murid ini saja, betul? Jadi, dan apa perintah Tuhan? Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya. Nah, disuruh apa? Ya. Apa mereka juga diberikan otoritas dan tenaga kesembuhan? Nah, ayat 9, Tuhan Yesus perintah, sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ya, kerajaan Allah. Injil itu Injil kerajaan Allah yang penuh kuasa dan penuh kekuatan, ya. Nah, dan Tuhan tidak perintahkan mereka mendoakanlah orang-orang sakit di sana, tidak. Pakailah ini otoritas yang aku berikan kepadamu, tenaga ini yang aku berikan kepadamu, sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Amin.
otoritas untuk menyembuhkan juga diberi kepada ke-70 murid yang bukan para rasul pada waktu mereka diutus memberitakan kerajaan Allah. Ya. Nah, saudara-saudari, kita semua adalah orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus. Otoritas ini dan tenaga kesembuhan ini sudah diberikan kepada kita semua. Karena Tuhan Yesus berjanji, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi setiap murid yang diutus sebagai saksi Yesus, kita semua diutus, diberi otoritas dan tenaga ini untuk menyembuhkan orang sakit dan untuk menguasai setan-setan. Amin, haleluya. Jadi kita semua diutus sebagai saksi untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Ya, saudara-saudari, jadi kita tidak usah bimbang, aku nggak punya nih karunia kesembuhan, nggak bisa menyembuhkan orang. Saudara-saudari, memang kalau tidak punya karunia kesembuhan, ya itu karunia Roh Kudus, memang tidak semua orang ada, ya. Tetapi otoritas dan tenaga untuk melakukan semuanya itu sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dan kemarin sesi ketiga itu waktu kita bicarakan mengenai karunia-karunia Roh Kudus, termasuk karunia kesembuhan, itu karunia semua untuk membangun gereja, untuk membangun orang-orang percaya, ya. Jadi kita tahu pada umumnya karunia itu lain, ya, cara makainya dengan otoritas dan dengan tenaga kesembuhan. Nanti akan diuraikan lagi semua itu. Mereka itu semua berbeda. Otoritas, cara makainya kita keluar perintah. Tenaga kesembuhan, cara makainya kita letakkan tangan atas orang sakit. Orang sakit itu dijamah supaya tenaga kesembuhan keluar dari kita yang menjamah kepada orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Nah, karunia jalannya itu lain. Waktu kita berkumpul bersama-sama, waktu kita memuji Tuhan, kita berdoa, waktu kita menaikkan lagi sharing firman Tuhan, Roh Kudus bergerak, terus yang satu dapat karunia kesembuhan, yang satu dapat karunia misalnya berkata-kata, berkata-kata hikmat, ya. Satu lagi diberikan karunia untuk membedakan membedakan spirit, ya, membedakan macam-macam spirit, macam-macam apa yang ada, ya, di sana ada apa, mereka tahu. Ada yang pengetahuan, ada yang kata-kata pengetahuan, ya, macam-macam. Ada yang tiba-tiba dapat karunia iman, ya. Ada 9 kan karunia itu. Nah, itu karunia kebanyakannya pada umumnya dipakai di dalam perkumpulan orang percaya. Kalau tenaga dan otoritas ini, ya, kebanyakan pada umumnya dipakai di luar untuk memberitakan kerajaan Allah, ya, saudara-saudari. Untuk bersaksi kepada orang yang belum percaya, untuk memberitakan Injil, ya, saudara-saudari. Nah, jadi Lukas 10 ayat 9 kita ulang lagi, Tuhan Yesus perintahkan begini kepada ke-70 muridnya, sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Amin. Ya. Nah, kali yang lalu saya ada sharing sedikit. Di sini perintahnya bagaimana? Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Terus baru beritahu kerajaan Allah sudah dekat pada mereka. Jadi artinya sembuhkan dulu, mujizatnya jalan dulu, terus baru pemberitaan Injil, kan, kerajaan Allah. Ya. Nah, saudara-saudari,
Misalnya kita masuk kampung, yang mana coba lebih apa? Lebih cocok ya? Misalnya kita naik ke rumah orang ya. Ini kampung belum percaya, belum kenal Tuhan Yesus. Kita bilang pertama, ini aku orang Kristen nih. Aku mau beritakan kepada kalian Yesus Kristus. Tuhan yang bisa selamatkan kalian dari dosa. Kalau kalian percaya Tuhan Yesus Kristus, kalian semua bisa selamat, dosa diampuni, nanti naik ke surga. Ya, nah, begitu. Dan itu cara pertama. Cara kedua adalah begini. Di sini ada nggak orang sakit, Pak, Bu, yang mau dilayani gratis? Yang mana mau terima tuh? Buka pintu, kasih kita masuk. Pasti yang kedua kan ya. Kalau kita menak-menak datang, nanti aku kasih tahu ya, kalian percaya kepada Yesus Kristus, nanti dosamu bisa diampuni, nanti hari Minggu ke gereja ya. Wah, kita ini bisa diuber orang nanti ya, betul tidak? Tapi kalau kita sembuhkan orang dulu, jangan bilang apa-apa dulu, sembuhkan dulu yang sakit. Gak usah bayar lagi. Ya, sembuhkan dulu. Dalam nama Yesus, sakit apanya disembuhkan. Kalau di kampung selalu banyak orang yang sakit kan, di mana-mana. Nah, dengan cara begitu di India, kita sudah dapatkan begitu banyak gereja-gereja rumah ya, karena kita ada 200 lebih pekerja-pekerja ya di sana. Dan mereka ya dilatih seperti kita latihan begini sampai mereka itu unggul ya, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Jadi sekarang ada 800 gereja rumah dan 30.000 orang-orang percaya. Di rumah-rumah aja kumpul, kita tidak bangun gereja. Karena kalau di India kita bangun gereja sama juga keadaannya seperti kita di Indonesia ya. Nah, saudara-saudari, ini adalah senjata yang ampuh sekali ya, otoritas itu. Nah, kami ada satu Pak Pendeta namanya Pak Elias ya, yang melayani orang Sunda. Dengan demikian dari 2003 yang kami pertama-tama datang ke Bandung ya, di Pengalengan, kami latihan di sana. Pak Elias sekarang sudah ada 5.000 ya orang-orang Sunda pengikut Isa Al-Masih ya, namanya begitu. Nah, mereka tidak dikristenisasikan, tidak. Mereka adalah pengikut Isa Al-Masih ya. Saudara-saudari, kita tidak bangun gereja, hanya di rumah-rumah saja berkumpul. Ya. Dan Pak Elias berkata begini, kalau kita tidak diajarkan otoritas ini, wah kita susah. Karena otoritas itu seperti ujung tombak yang menerobos tirai kegelapan itu. Ditembus dengan ujung tombak daripada otoritas. Nah, terbukalah, kata Pak Elias. Setiap kali Pak Elias itu melayani, banyak sekali mujizat-mujizat ya. Puji Tuhan. Jadi hari ini di Pengalengan kira-kira ada 5.000 saudara-saudari sepupu kita yang sudah menerima Isa Al-Masih ya. Kami juga waktu ke sana, mereka dulu bilang, ya dulu kita nggak tahu apa-apa. Ya kalau sudah terima Isa Al-Masih ya gitu saja duduk, tidak apa-apa. Tidak tahu, wah sebetulnya Isa Al-Masih itu sakti ya. Mereka, wah puji Tuhan ya, haleluya. Nah, nanti kami bisa kenalkan kalian kepada Pak Elias, amin. Ya, Pak Elias, terus kami ada bilang, Pak Elias kalau ngajar itu gimana ya caranya? Kok sebentar bisa begitu banyak ya Pak Elias? Ya sebentar ya, nggak sebentar, udah 17-18 tahun ya Pak Elias itu melayani di sana.
Pak Elias itu orang Ambon. Ibu Elias itu orang Sunda. Nah, terus Pak Elias begini Bu, waktu mereka sudah percaya Tuhan melalui mujizat penyembuhan kah atau pengusiran setan atau apa, dukun juga pada nantang ya Pak Elias Bang, kalau kita bilang dalam nama Yesus, ada dukun yang langsung mental tuh jauh ya, gak bisa mereka melawan kuasa dan tenaga daripada nama Tuhan Yesus, gak bisa ya. Terus mereka sudah percaya Tuhan, bagaimana? Oh Pak Elias Bang, Roh Kudus mulai bekerja, mereka berubah, jadi ramah, jadi baik. Dan orang-orang yang di rumah tuh semua jadi pada heran, loh ini orang kok dulu suka marah-marah, ini itu jahat, kok sekarang jadi baik. Benar. Jadi saudara-saudari, tetangga-tetangga lingkungan, mereka melihat mereka itu sangat berubah, jadi ikut. Ya, jadi ikut kepada Tuhan. Terus Pak Elias Bang, saya selalu ngajar mereka tuh dikasih bekal 1 juta. Saya bilang, hah? 1 juta? Apa artinya? Oh begini, bukan 1 juta rupiah. 1 juta itu artinya setia, jujur, taat, katanya Pak Elias bilang. Diajar ya. Nah puji Tuhan lah ya, pekerjaan itu sampai hari ini terus berjalan dengan luar biasa. Nanti saya akan berikan satu kesaksian lagi waktu kita akan bicarakan kisah rasul-rasul di mana Petrus membangkitkan Dorcas, orang ibu yang sudah saudari yang sudah meninggal itu. Nanti saya juga akan berikan kesaksian Rina yang di Pengalengan, bagaimana dia bangkit kembali dari kematian. Sudah diumumkan di 4 masjid dia udah meninggal, mau dikubur ya, bangkit orangnya, dan hari ini sembuh luar biasa ya. Dan itu sudah 5-6 tahun yang lalu ya. Sekarang Rina sudah punya anak ya, puji Tuhan, dan sehat. Haleluya. Nah, kadang-kadang kita suka bimbang ya. Kalau bukan kehendak Tuhan, masa orang sakit bisa sembuh sih? Kalau bukan kehendak Tuhan, iya. Kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, masa orang sakit harus sembuh? Ya, kita suka tanya, kalau bukan kehendak Tuhan, bagaimana kita melayani itu orang sakit? Begini, saudara-saudari, kalau kita lagi menginjil ya kepada orang yang belum percaya, lihat saja firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Sembuhkanlah orang-orang yang ada situ. Apakah itu kehendak Tuhan orang-orang yang di situ disembuhkan? Ya, coba lihat ini Lukas nih, 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Artinya, apakah Tuhan mau mereka sembuh? Apa itu kehendak Tuhan mereka itu disembuhkan? Iya, saudara-saudari. Jadi kalau kita dalam rangka penginjilan, waktu kita mau menyampaikan kerajaan Allah, ya, menyampaikan kerajaan Allah, memberikan Injil, memberitakan Injil kepada orang-orang percaya, apakah itu kehendak Tuhan? Iya kan? Karena sudah diperintah, beritakanlah kerajaan Allah kepada mereka. Terus di bawahnya, sembuhkanlah orang-orang sakit di situ. Atau sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Kemudian katakanlah kepada mereka. Artinya sembuhkan orang-orang sakit, waktu kita berintahkan Injil itu adalah kehendak Tuhan. Jadi waktu kita menginjil, tidak usah pedulikan lagi kehendak Tuhan. Sudah ya dan amin. Ya, itu sikap saya waktu kami memberitakan Injil. Ya. Nah, saudara-saudari, itulah caranya. Ya. Nah, dengan anak-anak Tuhan, ya, kehendak Tuhan berlainan ya, karena kita sudah di dalam keluarga Tuhan. Ada kehendak Tuhan. Nah, jadi, tapi kalau dalam penginjilan, saudara-saudari tidak perlu ragu dengan kehendak Tuhan. Kalau ada yang sakit, layani saja, tengking saja itu penyakit dalam nama Yesus. Kalau ada yang kesetanan, tengking saja itu setan dihardik supaya pergi. Supaya orang melihat mujizat langsung bisa percaya. Amin. Dan menerima hidup kekal.
Jadi jangan bimbang tentang kehendak Tuhan waktu penginjilan orang sakit harus disembuhkan. Dengan begitu kita bisa dapat banyak jiwa ya saudara-saudari, itu caranya. Jadi otoritas yaitu eksusia dan tenaga dunamis, tenaga kesembuhan diberikan juga kepada ke-70 murid yang bukan rasul-rasul pada waktu mereka diutus memberitakan kerajaan Allah. Kita diperintahkan menyembuhkan orang-orang yang ada di situ. Jadi perintah ini tidak bergantung kepada bimbingan Roh Kudus, melainkan kepada konteksnya penginjilan. Ya, saudara-saudari, jadi waktu menginjil inilah caranya. Jadi terang itu sudah dibimbing Roh Kudus karena itu sudah di dalam firman kan yang tercatat. Amin. Amin. Jadi tapi ada juga saudara-saudari kita yang merasa, oh Roh Kudus tidak bimbing saya tidak merasakan ada perasaan apa-apa. Tidak perlu perasaan ya. Kalau kita lagi menginjil, ikutilah Lukas 9, Lukas 10. Apa yang Tuhan perintahkan, jalankan. Seperti kita waktu sharing Injil ya, memberitakan Injil. Perlu nggak misalnya kita harus ada perasaan Roh Kudus membimbing kita? Ya sudah diperintahkan artinya sudah kehendak Roh Kudus juga. Amin. Ya. Tapi kalau di dalam gereja kita lain ya, di dalam gereja waktu orang percaya itu berkumpul, Roh Kudus itu bimbing. Jadi diberi karunia kan? Nah, ya, nanti kita akan jelaskan lagi bagaimana karunia itu bekerja ya. Tapi kalau dalam rangka penginjilan, ya boleh bilang kita lagi perang ya, lagi perang. Merebut jiwa orang-orang belum percaya itu dari kuasa kegelapan, betul nggak? Dari kuasa dosa, itu dalam perang. Nah, senjatanya adalah otoritas, keluar perintah ya. Dan letakkan tangan atas orang sakit ya, supaya orang sakit sembuh. Itu suatu peperangan. Jadi kalau di dalam satu peperangan ya kita ada senjata, ada pistol, ada tembakan, kita nggak usah tunggu bimbingan dulu. Orang itu lagi sakit di sana, setannya lagi kacau begitu. Kita tinggal bentak saja dalam nama Yesus ya. Jadi itu caranya ya. Dan sangat berhasil saudara-saudari. Jangan ragu-ragu. Nah, sebaliknya karunia kesembuhan untuk orang percaya memang bergantung kepada pekerjaan dan bimbingan Roh Kudus. Amin ya. Nah, saudara-saudari, otoritas dan tenaga untuk menguasai penyakit dan setan dibagikan kepada siapa saja yang diutus Tuhan untuk beritakan kerajaan Allah kepada orang yang terhilang, orang yang belum percaya. Ya, saudara-saudari. Nah, jadi setiap murid sudah diberikan otoritas dan tenaga kesembuhan untuk dipakai dalam rangka mengabarkan Injil kepada orang yang belum percaya. Jadi pengajaran tantangan Elia ini, seminar tantangan Elia ini adalah untuk mengajar kita semua bagaimana pergi memberitakan kerajaan Allah pakai otoritas dan pakai tenaga kesembuhan. Itu senjata kita, ampuh sekali, luar biasa. Dan juga kepada orang-orang yang percayanya setengah-setengah ya. Hari Minggu dia ke gereja, dari Senin sampai Sabtu dia balik lagi ke dukun. Nah, ini kita harus tunjukkan kepada mereka kuasa dan tenaga Tuhan. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan nomor 1, Tuhan yang mempunyai segala kuasa. Ya, semua adalah di bawah otoritas Dia. Amin. Kita harus berikan kepada anak-anak Tuhan supaya mereka imannya kuat ya, nggak usah apa-apa lah kena dukun lah, kena guna-guna, mereka balik lagi ke dukun. Tidak. Kita punya otoritas, hantam saja ya dalam nama Yesus. Guna-guna itu dihancurkan. Nah, sekarang kita tanya lagi, tetapi kenapa biasanya orang sakit tidak sembuh? Pada waktu kita melayani mereka dengan otoritas dan tenaga. Di manakah salahnya? Ya. Nah, seringkali kita menyalahkan orang yang sakit. Kamu sih karena kamu kurang iman jadi sakit dah begitu nggak bisa sembuh-sembuh. Loh,
Udah sakit, udah terbeban dengan kesakitan, kita marahin dia lagi. Wah, karena kamu kurang iman, makanya kamu sakit. Walah, kita suruh orang sakit itu, kamu mengklaim ya, klaim ya, kesembuhan oleh iman. Loh, kalau orang yang di luar belum percaya, dia mau klaim dengan iman apa? Tidak. Dan orang yang di dalam gereja juga disuruh mengklaim ya kesembuhan itu dengan iman. Ya, saya beritahukan saudara-saudari, kadang-kadang kalau udah sakit tuh susah. Kadang-kadang kesakitan terlalu lama juga. Kita yang melayani yang harus punya iman, amin. Tetapi pernahkah Tuhan Yesus suruh orang sakit mengklaim kesembuhan supaya kemudian hari mereka sembuh? Gak pernah kan? Tuhan Yesus tuh gak pernah salahin orang sakit. Ada sekali memang dia balik ke kampungnya sendiri, terus gak bisa mengerjakan banyak mujizat katanya. Karena orang kampung itu tidak percaya, tidak punya iman kepada dia. Tetapi Tuhan Yesus juga masih menyembuhkan beberapa orang. Jadi jangan pakai itulah sebagai, oh karena kamu sakit terus gak bisa sembuh, karena kamu kurang iman, jangan pakai. Kesian orang sakitnya, disalah-salahin. Tuhan menyembuhkan orang sakit dengan nyata dan bukan oleh iman atau dengan mengklaim saja. Iman dengan ya, memang orang sakit kalau punya beriman, ya puji Tuhan kita lebih ringan nih yang melayani nih. Tapi mari kita lihat apa ini yang saya mau uraikan ya. Perhatikan bahwa walaupun mereka tidak percaya, Tuhan Yesus tetap dapat menyembuhkan beberapa orang sakitnya. Itu ayat yang sering dipakai. Yesus berkata kepada seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali karena orang yang nggak percaya, dia tidak dapat melakukan mujizat, tapi tetap menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Jadi ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ya, jadi ini orang-orang memang menolak dia. Ya, tapi kebanyakan orang-orang sakit yang datang kepada kita mau dilayani kan dia tidak menolak Tuhan Yesus kan, benar nggak? Dia datang kepada kita mau dilayani karena dia percaya. Loh, kita bilang kamu kurang iman, lah salah. Ini keadaannya kan lain, tapi tetap Tuhan Yesus menyembuhkan mereka kan, beberapa di antara mereka. Jadi salahnya di mana? Kadang-kadang kita ini kalau mau menyembuhkan orang yang nggak sembuh-sembuh, ya nggak bisa jalankan mujizat, salahnya di mana kita ini? Mari kita selidiki akibat daripada kekurangan iman pada murid Tuhan Yesus yang melayani kesembuhan kepada orang sakit. Nah, yang melayani ini nih persoalannya nih, bukan yang mau dilayani. Yang dilayani sudah datang minta pelayanan, tapi yang melayani ini kadang-kadang ada kekurangan. Nah, mari kita lihat murid-murid Kristus pernah gagal menyembuhkan orang sakit. Lihat di Matius 17 ayat 14. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus gagal menyembuhkan anak ini. Bapaknya jadi ngadu ya kepada Tuhan Yesus. Wah, muridmu Tuhan tidak dapat menyembuhkannya. Apakah ayah ini sangat kecewa? Murid-murid Tuhan Yesus gagal menyembuhkan anaknya? Ya sangat kecewa. Apakah bapak ini punya iman nggak? Untuk anaknya disembuhkan waktu dia bawa anaknya yang sakit ayan ini kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ada iman, dia nggak kurang iman ya. Memang ada satu ayat lagi bilang karena kalian tidak beriman Tuhan marah-marah ya. Terus bapaknya bilang tambahkanlah iman kepadaku ya. Tapi bukan bapaknya ini kurang iman. Nah, jadi wah, waktu Tuhan Yesus dengar perkataan Bapak ini, murid-muridmu gagal menyembuhkannya. Marahlah Tuhan Yesus. Marah kepada siapa? Marah kepada murid-muridnya kan? Kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat.
Wah, muridnya dimarahi betul-betul. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Waduh, murid-muridnya dicaci maki ya. Sudah tidak percaya dan sesat. Loh, jadi kita tanya pertanyaan ini, apakah Tuhan Yesus mengharap dan menuntut murid-muridnya menyembuhkan anak ini? Mengharap dan menuntut? Ya. Apakah Tuhan menuntut murid-muridnya pada masa kini juga menyembuhkan orang sakit pada waktu memberitakan Injil? Nuntut nggak hari ini kepada kita semua ini? Menyembuhkan orang sakit waktu memberitakan Injil. Ya, saudara-saudari, coba ya. Apalagi kita sudah belajar ini lagi, kita lagi belajar ya. Bagaimana Tuhan Yesus dapat menuntut murid-muridnya melakukan mujizat ini? Tradisi dan cara pemikiran kita pada masa kini sangat berbeda kan? Bagaimana kita dapat mengerti tuntutan Tuhan Yesus yang tampaknya keterlaluan? Keterlaluan. Wah Tuhan, perintahmu itu keterlaluan, menuntut kami, ini kita kan cuma murid, bisa apa sih? Dengan alasan apa Tuhan Yesus dapat menuntut murid-muridnya melakukan mujizat itu? Kalau dulu saya pikirannya begitu. Tuhan kesihani kami ini benar-benar. Alasannya 3 kan? Kenapa Tuhan Yesus waktu itu nuntut ya? Alasannya 3. Nah, mereka adalah murid-muridnya, namanya murid ya. Kalau murid kan diajar, dilatih kan, melakukan apa yang guru bisa lakukan. Amin. Tuhan Yesus sudah memberitakan kepada mereka apa? Di Lukas 9 dan Lukas 10, otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Udah diberi lagi. Terus yang 3 sudah diutuskan murid-muridnya dan perintahkan mereka memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit, pakai itu otoritas, pakai itu perintah. Pakai itu tenaga ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, bawalah anak itu kemari. Udah dah, turun tangan sendiri dah. Dengan keras Yesus menegur dia. Menegur setan itu. Lalu, pakai apa deh? Pakai otoritas kan? Setannya itu ditegur. Dihardek ya. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Haleluya. Ya. Bagaimana caranya Tuhan Yesus melakukan mujizat ini? Dengan berdoa atau tindakan imamat? Pakai berdoa. Arahnya ke atas, pakai tindakan imamat, jabatan imamat. Tidak. Dengan pakai otoritasnya. Ya. Langsung setan itu ditegur. Nah saudara-saudari, kalau kita ketemu yang begini nih, juga langsung setannya ditegur. Jangan kasih dia ribut-ribut. Diam kamu setan, dalam nama Yesus keluar. Gitu. Ya. Jangan kita pakai bahasa roh lagi, ini, itu, nyanyi lagi dalam nama Yesus. Ada kemenangan segala macam. Tidak usah, kalau setan ribut, suruh diam dalam nama Yesus. Suruh keluar, pergi. Kalau kita lagi kebaktian, dia ribut di sana, ya anak-anak Tuhan. Makanya kita yang jadi pendeta ini, kita yang jadi hamba Tuhan ini, kita harus latihan. Kita punya umat. Amin. Supaya kita nggak kerepotan. Kalau waktu kita kebaktian ada yang kesetanan di situ, kita langsung bawa dia keluar, layani ya, usir tuh setan. Nah, gitu caranya. Ya. Saudara-saudari, maksudnya kita adalah waktu kita sudah selesai ngajar kalian, kalian terus ulangin ini, diajar lagi kepada anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan nanti jadi kuat. Haleluya. Ya. Kami sekarang tidak usah melakukan banyak pelayanan sendiri gitu. Nggak usah. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah dilatih. Beri aja sama mereka. Di sini nih, telepon nih, layani ya. Nah, gitu. Jadi kita nggak keberatan. Amin. Anak Tuhan makin banyak yang tahu pakai otoritas, udah tahu pakai tenaga ini. Luar biasa. Haleluya. Semua anak Tuhan bisa dikerahkan ini semua jadi prajurit-prajurit Tuhan Yesus ya. Laskar yang berkuasa. Amin. Jadi Tuhan Yesus tidak pakai doa, tidak pakai
tindakan nabi, tidak tindakan profetik, tidak. Pakai otoritas, keluarkan perintah. Kemudian murid-muridnya datang. Dan ketika mereka sendirian dengan Tuhan Yesus, mereka bertanya, aduh, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu ya? Apakah oleh karena mereka tidak punya otoritas? Saudara-saudari, mereka otoritasnya sudah diberikan. Lukas 9, Lukas 10, ya, sudah diberi. Mereka tidak punya urapan. Loh, itu bukan cerita urapan ya di situ ya. Bukan cerita urapan. Kita kadang-kadang juga sendiri kita bikin 4 alasan nih ya. Orang yang kerasukan itu tidak sembuh, atau orang yang sakit itu tidak sembuh, atau orang yang kerasukan itu tidak bebas ya. Kadang-kadang kita punya alasan begini, oh pasti bukan kehendak Tuhan. Kalau di sini kehendak Tuhan tidak anak itu sembuh, dilayani oleh murid-muridnya, ya iya kehendak Tuhan. Tapi alasan kita kadang-kadang sering nih begini, bukan kehendak Tuhan. Oh bukan waktunya Tuhan. Orang sakit itu berdosa, pasti dah. Atau orang sakit itu kurang iman lah, jadi nggak bisa sembuh. Ini alasan kita sendiri ya. Jadi berapa dari keempat alasan ini kadang-kadang dia berlaku terutamanya pada waktu kita melayani orang percaya. Memang. Misalnya seorang percaya, anak Tuhan, tapi pahit di dalam berakar pahit ya terhadap orang, benci orang, marah atau apa sama seseorang lain. Ya bukan kehendak Tuhan lah untuk sembuh. Juga bukan waktunya kalau dia nggak mau bertobat untuk mengampuni orang. Ya nggak bisa sembuh. Artinya dia masih berdosa. Ya benar juga. Artinya dia juga kurang iman. Ini untuk orang percaya ya. Orang anak Tuhan ya. Jadi alasan ini memang kadang-kadang berlaku. Ya. Tapi kalau waktu kita di luar melayani, ya memang orang berdosa, memang orang kurang iman di luar mana mereka tahu apa-apa, betul tidak? Kan kita melayani orang yang belum percaya. Nah, apakah hendak Tuhan untuk dia itu dilepaskan anak ini ya, yang sakit ayan? Waktunya Tuhan mau dilepaskan karena Tuhan langsung kan ditegor setan itu, langsung setan itu kabur ya, pergi, anak itu sembuh. Jadi keempat alasan ini tidak berlaku untuk anak itu ya, benar nggak? Dalam rangka penginjilan di luar ya, untuk orang-orang yang terhilang itu ya. Tetapi ini lucu nih. Alasan kita ini bukan kehendak Tuhan, bukan waktu Tuhan. Jadi Tuhannya yang disalahin. Wah, Tuhan bukan kehendakmu, bukan waktumu. Jadi bagaimana aku ini nggak bisa, jadi Tuhannya yang disalahkan ya, kira-kira begitu. Orang sakit itu berdosa, orang sakit itu kurang iman lah, orang sakitnya yang disalahin, benar tidak? Ya kasihanlah. Tapi kita sendiri ini yang melayani ini nggak pernah bilang, oh aku salah, aku yang kurang iman. Biasa. Tidak, aku hamba yang sangat diurapi. Kalau nggak ada yang sembuh, pasti bukan kehendak Tuhan, pasti bukan waktunya Tuhan, pasti kamu yang berdosa, pasti kamu yang kurang iman. Aku ini hamba Tuhan yang diurapi. Tidak ada salah padaku. Enak aja. Kita jarang mempersalahkan diri sendiri apabila orang yang sakit itu tidak sembuh. Tapi di sini alasan apa yang Tuhan Yesus berikan? Mengapa anak itu tidak disembuhkan? Mari kita lihat ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu yang kurang percaya. Karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang iman. Kamu itu siapa? Ya kita ini yang melayani, anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang mau melayani itu. Seperti Bapak itulah datang kepada Tuhan Yesus. Oh, muridmu tidak dapat menyembuhkan anakku ini. Kasihanilah aku. Tuhan Yesus marahin Bapak itu atau marahin siapa? Marahin dia punya murid. Kurang percaya, angkatan ini kurang percaya dan sesat, kata Tuhan Yesus.
Udah diajar, udah diberikan otoritas, kok masih begitu sih caranya? Mau berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu, kata Tuhan. Ya, hari ini bagaimana? Udah 2000 tahun. Kita ini masih layu ya, masih tidak bisa. Malah nggak ngerti lagi. Aduh Tuhan, Tuhan. Tuhan itu sabar ya. Kata, kalau baiknya kita nggak punya kedudukan seperti Tuhan. Murid-muridnya itu bisa digebokin semua. Yesus bilang, karena kamu kurang percaya. Kamu yang kurang iman. Loh, kurang iman apa? Kurang percaya apa? Ya, otoritas sudah diberi ya, benar nggak? Bukan kurang otoritas kan? Bukan kurang tenaga kan? Ya, Tuhan Yesus bilang, ada nggak bilang, oh tidak ada karunia kesembuhan, tidak. Tuhan Yesus bilang kurang urapan nggak? Tidak. Kamu kurang iman. Aduh Tuhan, kita nih yang kurang iman. Kesalahan siapa mujizat ini tidak terjadi? Karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang iman. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti, jangan sebesar ya, seperti biji sesawi saja. Di Alkitab kita itu sebesar. Nah kalau sebesar biji sesawi itu kecil dong ya. Tapi kalau seperti biji sesawi itu artinya bersifat seperti biji sesawi walaupun kecil tapi bisa bertumbuh kan. Dia punya akibat dari biji sesawi itu kan bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar. Menjadi tumbuhan yang besar yang bisa berbuah banyak sekali ya. Nah, Tuhan itu tidak bilang sebesar biji sesawi. Iman kalau sebesar biji sesawi ya kurang iman ya. Tapi seperti sifatnya seperti biji sesawi. Seperti biji itu tuh hidup ya. Iman ini iman yang hidup ya. Bisa menyembuhkan orang sakit ya. Jadi ingat jangan bilang sebesar biji sesawi. Banyak orang, oh Tuhan, aku tidak bisa sembuhkan orang sakit, tidak mengusir setan karena imanku sangat kecil, cuma sebesar biji sesawi. Loh. Salah ya. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti dalam bahasa Yunaninya iman seperti biji sesawi, bukan sebesar ya. Nah, menurut bahasa Yunani iman seperti biji sesawi. Satu biji sesawi itu ya kecil, kalau sebesar biji sesawi ya imannya kecil kan, artinya bukan seperti. Jadi baru saja membentak murid-muridnya karena mereka kurang iman. Imannya kecil kan. Jadi fokusnya bukan besarnya biji sesawi, melainkan kepada ciri-cirinya biji sesawi. Saya sudah bilang, biji sesawi itu jangan lihat dia kecil, jangan lihat dia punya size ya, dia punya apa? Bentuk ya keluar. Dalamnya apa? Isinya. Isinya itu seperti ya, itu bisa tumbuh, bisa besar, bisa berbuah yang banyak. Kalau sebesar biji sesawi kayak begitu, iman sebesar begini mah bahaya. Tidak, dalamnya dia punya potensinya apa? Seperti biji sesawi. Nah, iman juga tidak kelihatan kan di dalam kan, ya. Nah, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi, kamu dan saya dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, pindah gunung. Oh, iman seperti biji sesawi bisa mindah gunung, kan gunung besar. Artinya iman seperti biji sesawi adalah iman yang besar, betul tidak? Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Kamu yang berkata, penyakit, pindah kamu keluar. Kamu berkata kepada setan, hei setan, keluar. Kamu berkata gunung, hei gunung, pindah dari tempat ini ke sana. Terus gunung ini akan pindah. Ada bimbangnya nggak? Tidak ya. Gunung ini bagaimana? Akan pindah.
saudara-saudari, coba dibaca ini lagi dengan seksama ya. Saya kalau dulu apa nih? Tuhan yang berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, gunung ini akan pindah. Salah ya. Kok Alkitab dirubah? Jangan. Bukan Tuhan yang berkata, kamu dan saya berkata, gunung ini pindah. Setan, pindah kamu dalam nama Yesus. Maka setan itu akan pindah keluar. Ya. Nah, saudara-saudari, ini pakai apa nih ya? Pindah, berkata kepada gunung. Ini pakai apa nih? Pakai otoritas kan? Perintah kan di sini. Nah, ada bimbangnya nggak? Maka gunung ini akan pindah. Tuh. Jadi iman yang seperti biji sesawi ini bisa, orang itu yang punya iman macam begini ini bisa berkata kepada gunung, dan gunung itu akan pindah, tidak ada bimbangnya. Puji Tuhan. Ya, coba dibaca lagi pelan-pelan, sepatah-sepatah perkataan itu dihayati ya. Minta Roh Kudus beri keterangannya, apa Tuhan, kebenarannya ini di mana. Saya baca berkali-kali, kalau dulu nggak ngerti-ngerti, akhirnya ngerti juga. Oke. Nah, mari kita teruskan. Dan takkan ada yang mustahil bagi siapa? Bagimu. Amin. Orang yang punya iman seperti biji sesawi, tidak ada yang mustahil bagi kami. Amin. Haleluya. Dan iman yang begini ini, iman yang mindah gunung ini, iman seperti biji sesawi ini dipakai untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Amin. Haleluya. Iman yang begini, iman ini besar tidak? Besar, luar biasa. Mindah gunung. Kita namain ya, iman seperti biji sesawi, iman yang pindahkan gunung. Jadi para murid kurang iman yang memindahkan gunung. Iman seperti biji sesawi dapat memindahkan gunung, menyembuhkan penyakit dan mengusir setan-setan dan melakukan hal yang mustahil. Amin. Apakah kita berdoa supaya gunung pindah? Oh, Bapa yang di sorga, Tuhan Yesus tolong pindahkan gunung ini. Tidak. Kamu yang berkata, kalau kamu punya iman seperti biji, kamu yang berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan tidak ada hal yang mustahil bagimu. Haleluya. Para murid gagal mengusir setan itu karena mereka kurang iman seperti biji sesawi, yaitu kurang iman yang memindahkan gunung. Nah, di Matius 17 ayat 21 ada berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa itu menghasilkan iman kami yang bertambah besar sehingga dapat mengusir setan-setan. Amin. Jadi bukan dengan berdoa dan berpuasa mengusir setan, nggak bisa. Mengusir setan itu harus keluarkan kata itu. Harus menghardik penyakit itu. Jadi doa dan puasa itu menghasilkan iman yang tambah besar sehingga dapat memindahkan gunung, dapat mengusir setan, dapat menyembuhkan orang sakit. Amin, saudara-saudari. Ya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kita berdoa untuk orang sakit atau berdoa dan berpuasa untuk mengusir setan. Bukan begitu cara keterangannya. Keterangannya adalah begini, kita berdoa dan berpuasa supaya iman kita itu kuat, kebimbangan itu semua pergi, terus kita dapat keluarkan perintah itu. Setan kamu pergi dalam nama Yesus. Amin. Nah, ya. Nah, iman yang memindahkan gunung. Saudara-saudari, di sini cuma ada satu orang yang mengerti iman yang memindahkan gunung. Iman memindahkan gunung itu iman luar biasa kan, betul? Iman besar sekali kan? Ya, oke. Nah, Lukas 7 ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati.
ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Ya, dia mau minta, dia mau doa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus itu datang menyembuhkan hambanya. Dia tidak minta datang, dia yang minta Tuhan Yesus. Bukan dia minta Tuhan Yesus mendoakan hambanya, bukan. Dia minta Tuhan Yesus datang dan apa? Mendoakan atau menyembuhkan? Menyembuhkan hambanya. Nah, terus memang waktu itu mereka, orang-orang luar itu sudah tahu Tuhan Yesus dan murid-muridnya bisa menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya mendoakan orang sakit seperti masa kini. Masa kini nggak ada orang yang berani bilang kita menyembuhkan orang sakit. Oh, kita doakan ya itu orang sakit. Selalu kan begitu kan? Nggak pernah sembuhkan orang sakit. Hah? Nah, apa itu sembuhkan orang sakit? Ya, mendoakan orang sakit saja, jangan sombong-sombong aja, sombong-sombong. Mau menyembuhkan orang sakit. Tapi memang Tuhan Yesus suruh kita sembuhkan orang sakit. Ya, kalau memang banyak orang kurang mengerti, ya kita bilang melayani orang sakit lah, sudahlah. Ya, melayani orang sakit. Melayani orang yang kerasukan setan, gitu saja. Nanti kamu kalau bilang, aku sembuhkan orang sakit, orang bilang, kok ini orang sombong benar, dikiranya dia Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit. Ya benar juga, Tuhan memang firman-Nya mengatakan kita yang menyembuhkan. Tapi hari ini kita begini saja, melayani orang sakit. Melayani orang yang kerasukan supaya dia bebas. Amin. Ya, kata mendoakan orang sakit itu dilepaskan dulu lah ya. Supaya kita tuh pikirannya jangan, kalau mendoakan orang sakit apa artinya? Tuhan, engkau sembuhkan orang itu namanya doa. Kalau dalam nama Yesus engkau sembuh, itu jabatan raja kan, pekerjaan raja kan, keluar perintah lain ya. Satu ke atas, satu ke bawah arahnya. Nah, perwira ini minta. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Tuhan Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, kirim ya orang untuk berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, janganlah susah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ya, orang Romawi dan orang Yahudi, orang Romawi, orang kafir tidak mau, orang Yahudi nggak mau masuk rumah orang kafir. Ya, aku tidak layak menerima Tuhan datang ke dalam rumahku. Ya, dia hormat dengan Tuhan Yesus, nggak usah susah-susah lah. Katakan saja sepatah kata. Wah, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan saja sepatah kata. Nih, si perwira melalui sahabatnya berkata begini, Tuhan, tidak usah datang ke rumahku ya susah-susah. Katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Apakah perwira ini minta Tuhan Yesus mendoakan hambanya? Tidak. Katakan saja sepatah kata. Waktu itu Yesus dan muridnya tidak pernah diminta mendoakan orang sakit, melainkan menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit dengan apa? Keluar perintah, katakan saja sepatah kata. Sepatah kata apa yang dia mau Yesus katakan. Sepatah kata apa? Sembuh. Gitu. Tuhan Yesus kan berotoritas ya, menguasai penyakit-penyakit. Amin. Jadi penyakit ada di bawah kuasa Tuhan Yesus. Caranya menyelesaikan supaya bawahan itu tunduk adalah dengan keluar perintah. Apa saja yang di bawah otoritas aku harus tunduk kepada perintahku. Amin. Kalian ingat ya. Kalian ingat. Apa saja yang di bawah kuasa aku harus tunduk kepada perintahku. Nah, perwira ini ngerti apa ya? Ngerti apa coba kita? Misalnya saudara memelihara anjing. Anjing itu bawahan saudara. Saudara jadi bos. Kalau saudara mau anjing itu duduk, berdoa atau perintah.
Jabatan imamat atau jabatan raja ya? Nah, kita jawab saja sendiri lah. Jadi perwira itu mau Tuhan Yesus keluar perintah, katakan saja sepatah kata kepada penyakit itu. Mari kita menyelidiki apa yang sangat dimengerti oleh perwira ini. Nah, perwira ini orang militer kan, mengerti apa coba? Sebab katanya, aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Perwira berotoritas atas bawahannya. Amin. Tentara berjalan dengan otoritas. Amin. Tuh. Ya. Bawahan harus tunduk kepada perwira, perwira harus tunduk kepada atasan. Benar? Jika aku berkata kepada ini, perwira ini berkata lagi, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Apa saja yang diperintahkan oleh perwira itu kepada bawahannya, bawahannya pasti tunduk dan dikerjakan. Amin. Jadi perwira ini bimbangkah bawahannya akan tunduk kepada perintahnya? Perwira ini tentara, jadi dia mengerti apa? Otoritas. Oleh karena itu dia sedikit pun tidak meragukan atau bimbang. Perintahnya akan dijalankan oleh bawahannya. Kan tadi dia bilang, katakan sajalah sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Tuh. Haleluya. Jadi perwira ini mengerti apa? Perwira ini sangat mengerti Tuhan Yesus pakai otoritas menyembuhkan penyakit. Amin. Hari ini kita ngerti tidak? Harap-harap sekarang kita ngerti. Amin. Ya. Ragu tidak? Tidak, perwira ini tidak ragu. Penyakit itu adalah bawahan Tuhan Yesus. Aku juga ada bawahan. Kalau aku katakan sepatah kata, perintah itu keluar, pasti harus dijalankan. Harus tunduk. Haleluya. Belajar kita ya. Penyakit ini harus tunduk kepadaku. Setan ini harus tunduk kepada aku. Waktu aku beritakan kerajaan Allah yang datang dengan otoritas, datang dengan kuat kuasa. Haleluya. Jadi kenapa kita selalu bimbang pada waktu kita keluarkan perintah kepada sakit penyakit dan setan-setan supaya pergi? Kenapa suka kita itu bimbang? Kenapa kita nggak punya iman yang mindahkan setan, mindahkan gunung? Kenapa nggak punya iman seperti biji sesawi? Nah, nggak lain di dalam hati. Aduh, kalau nggak sembuh gimana? Kalau setannya nggak keluar gimana? Karena kita tuh nggak mengerti apa? Nggak mengerti otoritas yang Tuhan berikan kepada kita menguasai penyakit-penyakit dan setan-setan. Oh, haleluya. Tuhan kasihannya kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang paling berotoritas. Amin. Punya segala otoritas. Otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Kenapa kita ini kok jadi seperti tikus-tikus sih? Kecil. Aduh, nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Tuhan, Engkau yang bisa. Engkau sajalah yang sembuhkan orang sakit. Engkau sajalah yang usir setan itu. Lah, Tuhan marah kan kalau gitu. Loh, ini hamba yang tidak berguna. Udah dikasih kepercayaan, udah dikasih otoritas, udah dikasih kuasa. Kok suruh Tuhan lagi yang apa? Nyembuhkan orang sakit, usir setan. Kenapa ya kita begitu ya? Nggak tahu. Dapat pengajaran yang salah rupanya. Nggak lain bimbang. Seperti orang apa? Israel yang masuk tanah Kanaan ya. 12 diutus pergi mengintai tanah Kanaan waktu zamannya Musa. Yang 10 balik lagi. Aduh, kita seperti jangkrik nih. Seperti apa jangkrik? Seperti kacoa. Loh, bukan, apa namanya? Pokoknya nanti dimakan sama orang-orang raksasa itu di tanah Kanaan. Terus Joshua dan Kaleb bilang apa? Jangan. Tuhan sudah berikan tanah itu kepada kita. Pasti kita bisa mendapatkannya. Amin. Mau seperti jangkrik atau kacoa atau apa namanya? Ketahuan. Seperti kutu atau mau seperti Joshua dan Kaleb. Amin.
orang yang percaya. Tuhan sudah berikan kepada kita. Pasti kita bisa kerjakan. Amin. Haleluya. Nah, kalau bimbang, ya iman yang memindahkan gunungnya kecil. Tidak beriman kan. Tapi perwira ini dengan persis mengerti otoritas. Betul? Jadi dia sama sekali tidak bimbang bawahannya pasti akan mentaati perintahnya. Dia sama sekali yakin bawahannya akan tunduk. Nah, lihat bagaimana reaksi Yesus yang luar biasa kepada kata-kata perwira itu. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Yesus terheran akan perkataan si perwira ini. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Yesus terheran akan pengertiannya tentang otoritas yang orang lain tidak punya. Jadi dia sama sekali tidak bimbang bawahannya akan menjalankan perintahnya. Tetapi hari ini sedikit sekali orang percaya atau hamba-hamba Tuhan mengerti otoritas. Kalian jangan ya, kalian harus mengerti otoritas sekarang. Sudah diuraikan dengan bulak-balik, dengan seksama, diulang-ulang. Ya, saya bisa belajar ini karena diulang-ulang juga ya. Pertama-tama kali diajar Pak Pendeta William, saya masih bilang, loh kok begitu sih? Akhirnya aku dengar-dengar, iya. Didengar lagi, oh iya. Nah, sekarang ngerti. Ya, ngerti sekarang. Dan Tuhan Yesus sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, karena si perwira ini mengerti otoritas, Tuhan Yesus bilang apa? Iman sebesar ini. Iman yang bisa memindahkan penyakit, iman yang bisa memindahkan gunung ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang-orang gereja. Lalu, ya, di antara orang-orang gereja, betul nggak? Ya, betul juga. Oh Tuhan. Saudara-saudari, ini firman Tuhan ya, sudah dicatat, diberikan kepada kita. Loh, kita baca bolak-balik kok nggak ngerti ya. Kenapa? Karena kita selalu diajar mungkin begini, kamu hanya orang percaya biasa. Apapun kamu nggak bisa berbuat, cuma Tuhan yang bisa mengerjakan semua ini. Kamu cuma bisanya berdoa saja siang malam. Sudah, saya berkata begini, saudara-saudari, berdoa siang malam itu harus ya kita kerjakan. Supaya apa? Kita berdoa supaya imannya tambah besar, betul nggak? Loh, kok makin berdoa imannya makin kecil sih? Bagaimana? Terbalik kan? Seharusnya kita berdoa, berpuasa, iman akan makin besar kan? Itu kata Tuhan Yesus. Yang semacam ini tidak bisa diusir kecuali dengan berpuasa dan berdoa. Dan berpuasa berdoa untuk apa? Untuk usir setan? Tidak. Berpuasa dan berdoa supaya iman yang memindahkan gunung, iman yang sebesar ini bisa jadi kita punya. Usir itu setan. Haleluya. Itu firman Tuhan harus sejajar dengan kehendak Tuhan, betul nggak? Dengan sejajar dengan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Kalau enggak kita berantakan selalu konflik melulu. Nah, di sini tidak ada konflik. Ya, saudara-saudari, mau punya iman macam begini? Mau, mengertikanlah otoritasmu. Otoritasmu sudah diberi, sudah. Waktu kita mengeluarkan sepatah kata dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nama apa tuh? Nama seperti apa? Nama siapa? Nama di atas nama. Segala lutut bertelut. Segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan apa? Tuhan alam semesta yang menguasai semuanya. Haleluya. Nah, saudara-saudari, inilah imannya. Kita belajar ya. Kita akan berlatih terus. Jangan takut gagal. Jangan sekali saja kita keluarkan perintah orang sakit tidak sembuh terus mati. Kita udah Tuhan nggak berani lagi. Jangan. Terus kita tekun. Kita latihan ya hari ini. Pasti nanti berhasil. Berbuah banyak seperti biji sesawi. Amin. Haleluya.
Perwira punya iman sebesar ini yang Yesus tidak pernah jumpai di antara orang Israel. Karena dia mengerti persis ciri-ciri daripada otoritas. Dan juga iman itulah iman yang memindahkan gunung. Atau iman seperti biji sesawi. Iman besar apakah yang dimiliki oleh perwira ini yang Yesus tidak pernah jumpai di Israel atau di antara orang-orang di gereja? Tentu saja dia punya iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat menyembuhkan hambanya. Itu betul, dia panggil. Kan Tuhan Yesus dia panggil, dia minta datang. Serang dia punya iman kepada dia. Tetapi orang lain yang datang kepada Yesus, seperti perempuan yang sakit pendarahan, juga punya iman. Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya, betul? Asal aku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Tapi bagaimana iman perwira itu istimewa? Karena dia tahu bagaimana caranya Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Dia mengerti otoritas. Perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia mengerti otoritas? Tidak. Dia mengerti asal aku jamah saja jubahnya. Asal aku dekat saja dengan Tuhan. Oh, aku bisa sembuh. Tapi perwira ini mengertiannya lebih tinggi lagi, betul? Dia mengerti otoritas, betul nggak? Otoritas paling tinggi. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, alam semesta bagaimana? Pakai apa? Jadilah terang. Itu apa tuh? Otoritas kan? Jadi otoritas memang di dalam dunia semesta ini, otoritas itu paling atas. Ya, otoritas. Hambanya dari, jadi dia tahu si perwira ini bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya dari jarak jauh tanpa peletakan tangannya. Betul, otoritas lebih kuat daripada dinamis, lebih kuat daripada kekuatan, betul nggak otoritas? Misalnya polisi punya otoritas nggak? Kalau satu truk nih lagi apa di jalanan ada polisi di tengah, kalau polisi angkatnya tangan stop, truknya stop nggak? Stop, karena polisi punya otoritas. Di belakangnya ada negara kan, punya otoritas kan, pemerintahan punya otoritas kan. Siapa lebih kuat? Polisinya lebih kuat atau truknya lebih kuat? Ya truknya lebih kuat, truknya besar. Ya, benar? Kalau polisi angkat itu tangan, stop. Truknya pasti, supirnya pasti stop. Nah, saudara-saudari, otoritas, mengerti? Apa yang dibawa otoritas kalian harus taat kepada perintah kalian. Penyakit dan setan atau apa saja yang menghalangi penginjilan, atau waktu kamu menginjil, penyakit dan setan ada di bawah otoritas kamu. Otoritas tidak dikurangi oleh jarak, sedikit pun tidak. Kita menyembuhkan orang sakit melalui Zoom kan, orang sakit sembuh, haleluya. Perempuan yang sakit pendarahan di Markus 5 itu hanya mengerti tenaga kesembuhan yang mengalir dengan menjamah Tuhan Yesus. Tetapi karena perwira itu mengerti otoritas, ia tahu bahwa Yesus dapat keluarkan perintah dari jarak jauh. Ya? Misalnya kita perintahkan, penyakit ini pergi, misalnya lewat HP, harus pergi. Dan penyakit itu harus tunduk dan hambanya akan sembuh. Perwira itu tidak meragukan, bawahan-bawahannya pasti akan menjalankan perintahnya. Saudara-saudari, kalian juga jangan meragukan bawahan kalian, yaitu penyakit dan setan, harus tunduk kepada perintah saudara, biar dari jarak jauh. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus punya otoritas yang sama menguasai sakit penyakit dan setan-setan. Jadi dia tidak bimbang pada waktu Yesus mengeluarkan perintah dari jarak jauh dengan otoritas. Penyakit itu pasti akan tunduk, dan hamba itu pasti akan sembuh. Oleh karena perwira itu dengan persis mengerti otoritas yang diberikan kepadanya, menguasai bawahannya. Kita menguasai penyakit, kita menguasai setan. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus mempunyai otoritas yang sama menguasai penyakit-penyakit. Dan Tuhan Yesus berkata, perwira itu punya iman yang besar, tidak ada orang lain. Iman tanpa bimbang, yaitu iman yang memindahkan gunung. Oleh karena dia mengerti otoritas. Nah, ini udah diulang lagi. Nah, saudara-saudari, kalian juga ulang sampai mengerti.
dari sini turun ke hati ya. Jadi tidak ada bimbang lagi. Kalau kita mengerti ciri-ciri dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita menguasai sakit penyakit dan setan-setan, kita akan mempunyai iman yang memindahkan gunung untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dengan efektif. Jadi waktu aku berkata gunung pindah, maka pindahlah gunung itu dan tidak ada yang mustahil bagimu tanpa bimbang. Amin. Dan apa yang terjadi pada waktu Yesus katakan sepatah kata dari jarak jauh dengan otoritas, hamba itu sembuh. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali, ini Alkitab ya, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Haleluya, haleluya. Nah saudara-saudari, sekarang kita sudah selesai ya. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu Tuhan yang mengajar kami ya. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudari, kita boleh masuk dalam pelayanan. Kalau ada pertanyaan boleh email ya kepada Pak William melalui Elijah 003@gmail.com. Nah, sekarang mari kita boleh buka suara. Ada yang mau dilayani? Mamanya Juni ada kasih saya Bu Yeni? informasi. Ya. Ya. Mamanya Juni, dia umurnya sudah 73 tahun. Lalu di paru-parunya itu ada bintik-bintik putih. Jadi diduga mamanya ini kena COVID karena ada pembantunya yang menolong di rumahnya. Sedangkan pembantunya itu tiap Minggu dan Rabu itu dia pulang selama beberapa jam. Lalu dia kembali lagi gitu. Pembantunya ini juga. Sorry. Juni. Ya. Juni. Hello, Jenny ya. Jenny, can you hear me? Yes, I can hear you. You talk directly, okay? Ya, oke. Ya, yang paru-paru ada bintik-bintik putih itu my sister-in-law, adik ipar saya. Oke, ya. Ya. Pagi ini mama saya mau pergi CT scan paru-parunya sekarang. Oke. Ya. Yuk, mari kita sama-sama ya melayani mamanya Juni dan juga adik ipar ya. Adik ipar. Ya. Terus, kalau nggak salah pembantu ya, kayaknya dia juga kena loh. Terus aduh pusing lah satu keluarga gitu. Ya. Ya, saya sangat khawatir. Tolong bantu doakan. Ya, ayo kita akan layani ya. Sama-sama kan sekarang kita semua minta ya kepada Tuhan punya iman yang memindahkan gunung ya. Kita akan perintah ini COVID-19 virusnya mati semua ya. Saya kadang-kadang ini apa penyakit kurang ajar. Oke? Ya, saudara-saudari kita sama-sama yuk buka suara. Kita buka ya, kita punya apa nih? Kita punya apa? Jangan di-mute lagi dah, buka dah sama-sama kita lihat nih Juni. Telepon. Ya, telepon. Ya, buka semua. Kita sama-sama ya. Kita akan perintahkan COVID-19 COVID virus ini matilah semua lah. Dan Ibu Juni dan adik iparnya pulih kembali, paru-parunya bersih ya. Amin. Dan siapa saja ada orang rumah yang di mana pun sama-sama ya, biar dia nggak ada di situ juga nggak jadi soal. Karena kita bisa dari jarak jauh kan ya. Oke, yuk. Kalau mau doa, yuk kita doa dulu deh sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Luar biasa Tuhan. Kami sangat dibangunkan firman, dengan dengar firman-Mu, iman kami bangun Tuhan. Sekarang kami akan melayani saudara-saudari yang ada COVID-19 atau ada penyakit lain-lainnya. Tuhan, kami percaya berikan kami otoritas dan kekuatan untuk menyembuhkan. Sudah ada di dalam kami karena Engkau berdiam di dalam kami dan Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Otoritas ini dan kekuatan ini sudah ada. Terima kasih. Berikanlah kami iman yang memindahkan gunung. Yaitu waktu kami keluarkan sepatah kata ini, tidak ada bimbang, tidak ada apa-apa lagi.
di dalam hati kami, tetapi percaya bahwa apa yang kami katakan itu harus terjadi, maka terjadilah hal itu. Terima kasih Tuhan, dan ampunilah kami anak-anak-Mu dari segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kami dari apa saja, dan kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, biar tidak ada halangan apapun di dalam hati kami. Sucikanlah kami dengan darah-Mu sendiri. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Kalau kita ada apa-apa di dalam hati kita ya, buang semua ya. Maafkan tuh orang. Atau jangan marah-marah lagi ya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama ya. Mau tanya Ibu. Ya, Pak Rudi. Itu recordingnya masih on atau bagaimana? Iya, on aja ya, nggak apa-apa ya. Atau Okay. kita supaya bisa dikasih contoh ya, kita sama-sama melayani ya. Ya. Oke, yuk mari kita sama-sama ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam Semua nama orang, Yesus. ya, yang galak ya. Penyakit ini juga galak ya. Kita juga lebih galak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. COVID, virus, mati semua. COVID virus harus Virus mati. mati semua. Binasa COVID virus dalam nama Yesus. Binasakan COVID COVID virus virus dalam nama Yesus. Virus dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasamu, kekuatanmu dalam nama Yesus. Menghancurkan kuasamu. Dalam nama Yesus. Kami hancurkan Dalam nama kuasamu Yesus. dalam nama Yesus. Ibu Juni dan adik Ibu Juni sembuh dalam nama Yesus. Supaya Ibu Mamaku Juni dan bisa adik iparku sembuh dalam nama Yesus. Paru-parunya menjadi bersih dan pulih. Paru-paru mereka menjadi bersih dan pulih dan kembali. pulih kembali. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus Yesus sembuhkan engkau. Ada Juni, mereka ada di situ nggak? Coba napas atau apa ya? Mereka ada di Medan, Bu. Oh, ada di Medan. Oke, nggak jadi soal. Ya, nggak jadi soal. Biar di Medan kayak di mana kayak di bulan nggak jadi soal. Haleluya. Nanti Juni telepon ya, tanya ya gimana. Ya. Dan Juni sendiri bisa melayani kan seperti ini. Ya, Melalui ya. telepon ya, dalam nama Yesus. Aku hancurkan ini COVID-19 ya. COVID-19 virus mati dalam nama Yesus. Sembuh jantungmu. Jantung juga ya, dia bisa pengaruhi loh ini barang ya. Ini virus ya, paru-paru dan organ-organ yang lainnya. Tidak ada blood clot, apa tuh namanya? Paru di blood clot apa tuh namanya? Darah yang membuku ya. Dalam nama Yesus ya. Dalam nama Yesus. Sembuh. Ada siapa lagi? Ada laporan nggak? Ada laporan. Ada laporan kesembuhan nggak? Mungkin Pendeta Sunario mau memberikan kesaksian. Dia ada membakar jimat-jimat ya waktu itu di tempat jemaatnya. Pendeta Sunario, apakah Anda mau memberikan kesaksian? Silakan. Oh iya. Terima kasih. Bisa dengar? Bisa. Kerasan dikit ya Pak, deketan dikit dengan apa? Dengan mic-nya. Oke, jadi 1 minggu sesudah kemarin itu melakukan seminar ini, saya langsung praktekkan begitu. Bukan di tempat jemaat tempat katanya, tetapi tempat teman. Jadi melakukan waktu itu dan dia tiba-tiba ketika kami kumpul. Kok nggak ada suaranya tuh? Jemaat ini tiba-tiba. Mama sedang tegang-tegangnya kalian pada ngajak pulang apa tuh? Makanya Pak Sudaryo, coba lebih kuat lagi suaranya dikasih. Iya, halo. Halo. Ya. Nah, good. dah. Jadi, 1 minggu setelah kami mengadakan seminar, ikut seminar ini dengan Ibu. Jadi pas Sabtunya setelah selesai seminar itu, saya ajak teman
diajak teman pergi ke tempat jemaat ini. Lalu di tempat jemaat ini tiba-tiba setelah kami kumpul begitu, dia mengeluarkan sesuatu yang agak aneh begitu. Jadi dia bilang, ini Pak, ini sangat mengganggu kami katanya. Jadi dia keluarkan, apa itu? Kami tanya. Ini adalah semacam pedang yang ini bekas untuk membunuh orang-orang dulu katanya. Saya bilang, kenapa disimpan? Ya itulah saya mau mengeluarkannya ini. Jadi bagaimana caranya? Nah, dari di situ terjadi. Setelah itu kami, memang dia sudah percaya Tuhan, tetapi ya mungkin satu segi juga dia ada melakukan hal-hal yang seperti itu. Begitu. Jadi yang akhirnya kami ceritakan bahwa ini hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kita simpan karena ini sangat berbahaya artinya ya dampaknya itu kita mendapat kutukan beberapa keturunan. Kami jelaskan seperti itu ke dia. Jadi ya akhirnya ya oke, dia bilang setuju bahwa dia minta dibakar, dan memang ya sayangnya video yang waktu itu sudah saya hapus dan tidak abadikan lagi karena saya pikir tidak perlu juga kita mengabadikan, itu cara setan, ya kan. Jadi singkat cerita bahwa ya orang ini dilayani, kemudian akhirnya dia kami bakar, bukan dipatahkan tapi dibengkokkan barang itu dan hancur. Memang besi agak susah karena ya, benar. Bagaimana dia harus hancur karena besi ya. Tapi kita belajar, saya tahu belajar dari Ibu William ini ya sangat luar biasa kan. Jadi kita punya otoritas yang diberikan oleh Tuhan, jadi kita harus praktekkan begitu. Amin. Ya. Amin. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Ya, singkat cerita akhirnya ya bahwa orang ini ya dia senang dilakukan seperti itu. Jadi rupanya senjata ini adalah kadang-kadang dia mau berkelahi sama istrinya, ambil barang ini. Kami bilang nggak boleh. Makanya inilah. Jadi dia semacam kayak ada roh keberanian begitu. Tapi tahu itu beranian untuk hal-hal yang tidak baik. Benar. Begitu. Akhirnya memang dibinasakan itu semua barang. Amin. Dan kita doakan ya. Puji Tuhan. Ya kan. Saya kira ini yang sedikit singkat. Wah, luar biasa Pak Sunario. Haleluya, saya sangat senang. Yang kedua, saya gini Ibu William. 1 minggu sudah saya kan mengalami sakit ya. Tiba-tiba ada demam sedikit. Ya kan? Kemudian langsung lemah badan. Jadi setelah itu, saya bilang saya bergumul ya bagaimana untuk melakukan aktivitas ya kan, karena tubuh lemah, tak berdaya ya kan. Ya. Tapi saya ingat dalam pelajaran yang pernah selalu Ibu William katakan kan, kita ini punya otoritas atas sakit. Ya itu, jadi singkat cerita ya puji Tuhan, 3 hari dengan ini ya kelemahan itu hilang. Haleluya. Hilang, jadi Tuhan ganti Puji dengan Tuhan. Kekuatan yang baru. Puji Tuhan. Inilah ya mungkin yang sedikit kesaksian yang saya alami. Begitu. Amin. Saya percaya ya grup ini juga selalu kita saling mendoakan ya kan. Jadi saya percaya Tuhan berikan itu semua. Ya.
Terima kasih Ibu William untuk Amin. pelajaran ini, sangat berharga bagi saya secara pribadi. Luar Dan biasa. pelayanan ke depan kita berani memakai otoritas yang Tuhan berikan, jangan tanggung-tanggung begitu. Amin. Ya, Terima kasih. amin, amin, amin. Saya mau tanya ya, kalian sekarang sudah lebih berani kah? Bener ya, lebih berani ya? Karena tahu Amin. kan apa yang kita kerjakan kan, udah tahu kebenaran namanya. Amin, Pak Iya. Sularyo. Banyak terima kasih ya. Aduh, puji Tuhan. Haleluya. Jadi nanti kalian lihatlah pelayanan kalian semua ini. Oh, luar biasa. Tuhan Ya, kita saya luar biasa. pelayanan- Amin. Haleluya. Ibu William, saya pelayanan di Kalimantan Barat. Ya, sekali lagi terima kasih Bu William sudah membangun pelayanan di Kalimantan Barat ini, khususnya saya dengar kesaksian Ibu, ya kan? Ya, sendiri nama kalau di Kalimantan Barat itu ya. Mana caranya nih? Mau ngomong nih. Ya. Oke, terima kasih William. Terima kasih Pak Pendeta Sunario. Tuhan berkati pelayanan, Ya kan? berkati keluarga, dan berkati Pak Sunario. Nah, siapa lagi? Bu Jenny, ada siapa lagi yang mau berikan kesaksian? Haleluya. Ada teman saya Renisa, dia minta dilayani. Ayo. Reni, silakan bicara dengan Bu Lusil ya, Ren, silakan. Ya, bicara dengan kita semua ya. Nah, sekarang kita udah semua ini sudah bisa melayani. Amin. Amin, amin. Kuat ini kita nih sama-sama. Ya, begini Bu, koko saya kan didiagnosa. Dari dulu memang dia kan perokok gitu kan. Dia belum percaya Tuhan. Dia didiagnosa hepatitis yang menjurus ke jadi hepatitis itu kan liver, jadi menjurus ke sirosis. Nah, di situ dokter sudah bilang dia nggak boleh makan minyak-minyak sama sekali, dan harus pola hidupnya harus berubah, tidurnya juga nggak boleh malam lagi. Nah, kadang-kadang kebetulan ini kan dia single parents ya, jadi kadang-kadang kita semua kakak-kakaknya atau adik-adiknya yang kadang suka udah malam nih tidur gitu kan, memang nggak serumah sama kita gitu. Cuman kan kalau kita cuman menyuruh seperti itu, tapi harus dari dalam diri dia sendiri juga kan ya, untuk berubah gitu kan, untuk pola hidupnya, untuk pola makannya. Walaupun saat ini kami berusaha untuk memberikan dia semacam kayak suplemen gitu, dan memang dokternya juga bilang oke, itu suplemen seperti itu untuk dikonsumsi buat dia gitu. Tapi kan saya rindu gitu, maksudnya bukan cuma penyakitnya dipulihkan, tapi juga dia boleh menemukan sesuatu di dalam Tuhan gitu. Amin. Maksud saya. Iya. Namanya siapa? Namanya Akyao. Akyao. Ya, oke. Mari kita doakan ya. Dia sudah percaya Tuhan atau masih mencari Tuhan? Belum ya? Belum. Nah, nanti Reni juga kita akan layani dia sekarang sama-sama. Nanti Reni juga ada waktu telepon ya dengan dia, Akyao. Saya akan melayani kamu supaya kamu sembuh, kamu percaya Tuhan ya. Gitu aja. Ya, Reni, benar nggak? Berani aja. You have nothing to lose. Amin. Ya, Akyao, dalam nama Yesus, engkau disembuhkan. Dalam nama Yesus. Akyao, dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Aku hardik hepatitis ini. Aku hardik hepatitis ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua sirosis, semua pergi. Semua sirosis, semua pergi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Organ liver ini dipulihkan. Organ liver ini dipulihkan. Sembuh. Sembuh. Aku akan doakan Akyao sekarang ya. Bapak kami yang di sorga, kami berdoa untuk saudara Reni ini, Akyao, supaya dia bisa datang kepadamu Tuhan. Bukakanlah hatinya. Roh Kudus, bekerjalah di dalam hatinya.
dan apa saja yang dia terbeban di dalam hatinya, Engkau singkirkan waktu dia menyerukan namamu Tuhan Yesus. Engkau lepaskan dia dari segala beban yang ada di dalam hati dia, supaya dia bisa diselamatkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, amin. Akyau, Amin. Engkau datang kepada Tuhan Yesus dan tidak ada yang menghalangi Engkau lagi. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, Makasih. kita dengar laporannya. Haleluya. Ya, makasih banyak ya Bu. Aduh, sama-sama. Tuhan berkati ya, Renisa. Ya. Ibu Lucille, can you Yes. pray for Kui Meru Sutati? Ya, yang ginjalnya ya. Ya, ya. Ya, bagaimana? Ada kemajuan nggak? Sutati, she's here. Ya, any improvement from last time? Ada waktu ke dokter, ada dilihat itu? Ibu, dia ada tulis message-nya di chat. Oh, where is Yeah. that? Let me see. I'm not very good with this thing. In the chat, you can check. Okay, message. Yeah. Okay. I think I should let me see my screen. I should tap it, right? Screen. Oh, there you go. Yes. Yeah. Kui Mei, where's your message? Okay, I'm looking. I just see a lot of Dr. Seuss. Let's see. Oh, it's a chat. Okay. Okay. Hari Minggu besok di asrama. Okay. Minta didoakan ginjal, polygystics-nya supaya bisa dijamah. Okay. Cuci darah, ya. Gatal-gatal, ya. Supaya bisa hilang. Oke, mari kita sama. Semua orang bisa lihat nggak ini chat ya? Bisa. Semua Bisa orang ya? Oke, ayo kita layani ya Ibu Kui Mei ini ya, supaya ginjal itu pulih ya, supaya makin pulih dalam nama Yesus ya. Oke, mari. Dalam nama Yesus. nama Yesus. Bapak dalam nama Mari Yesus. kita sama-sama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ginjal Kui Mei dipulihkan. Ginjal dipulihkan. disembuhkan. Dan ginjal ini bekerja 100%. Dan Dan ginjal ini ginjal ini bekerja 100%. Semua racun darah dibersihkan. Semua darah racun darah dibersihkan. Dalam nama Yesus. Dalam Dalam Yesus. nama Yesus. Semua gatal-gatal juga hilang. semua gatal-gatal hilang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Mei, Yesus. letakkan tanganmu di dekat itu ya, ginjal ya, dekat pinggang situ, letakkan. Dalam nama, kamu matanya terbuka, terus lihat itu ginjal. Dalam nama Yesus, ginjal sembuh. dalam nama Yesus ginjal sembuh. 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 Kuasa Tuhan Kuasa Tuhan Kuasa bekerja di Tuhan atas tubuhmu. bekerja di atas bekerja di atas di atas tubuhmu. tubuhmu, Sutati. Ginjalmu dipulihkan. Ginjalmu dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, nah, Kui Mei sendiri juga ya, setiap hari ya, terus saja begitu ya, setiap hari. Itu gatal-gatal karena ada racunnya, nggak waktu cuci darah belum habis ya, jadi menyebabkan gatal-gatal ya. Gula. Oh, dia belum mulai. Hah? Belum mulai cuci darahnya. Oh, oke. Alright. Nah, harap-harap nggak usah cuci darah, bener nggak? Hah? Iya. Darah itu bisa makin capek loh sekali. Jadi dalam nama Yesus ginjalmu dipulihkan dan semua darah-darahmu dibersihkan melalui ginjal. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, Amin. semua insulin, IR, insulin resistance, semua dalam nama Yesus lenyap. Ya, insulin resistance hilang dalam nama Yesus. Sel-selmu di tubuh juga dipulihkan. Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Terus ya. Nah, kita juga boleh ingatkan dalam hari-hari kita, teringat ya, perintah saja. Ginjal sembuh. Kui Mei, ginjal sembuh. Ginjal sembuh dalam nama Yesus ya.
ginjal sembuh dalam nama Yesus ya. Dan harus minum air yang banyak ya, atau gimana sih? Dikasih apa aja? Dikasih metformin ya? Hah? Enggak, air ditakar. Apanya? Air ditakar. Air ditakar, ya, karena ginjalnya nggak bisa bekerja ya, terlalu banyak ya. Terus dikasih obat apa? Dikasih metformin. Apa sih ya? Obatnya buat ginjal. Oh, ya, metformin ya. Bukan. Kotofil. Oh, oke. Ya, kamu letakkan tangan ya di situ dekat pinggang setiap hari ya, dua-duanya atau satu aja yang nggak bekerja? Dua-duanya. Dua-duanya. Aduh. Ya. Dalam nama Yesus. Nah, dalam nama Yesus, Bu Naomi, coba ditengking ya, tengking. Ya. Kita ikut. Dalam nama Yesus, ginjal sembuh ya, Ibu. Dalam nama Yesus. Ginjal sembuh. Ginjal sembuh dalam nama Yesus. Yuk Ibu, terus saja Ibu. Kalau Ibu mau doakan dia juga boleh doa. Habis doa tengking tuh ya, penyakit. Ibu mau doakan dia silakan. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan ginjal dari ibu ini Tuhan. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu, biar ibu bisa leluasa di dalam beraktivitas. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau angkat dalam nama Yesus. Kami tengking rasa sakit, rasa penyakit ini dalam nama Yesus. Supaya ibu bisa sembuh secara total dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu nyata buat ibu ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat kesembuhan yang akan dirasakan untuk ibu. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah sekarang ibu perintah. Dalam nama Yesus, ginjalmu ini sembuh. Dalam nama Yesus, ginjal ini sembuh. Ada. Ya. Ya, Bu Naomi, terus ya. Jadi habis kita doakan arahnya ke atas. Terus kita perintahkan, ginjal sembuh. Dalam nama ginjal Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Pulih. Pulih. Berjalanlah dengan benar. Cuci itu darah. Berjalanlah dengan benar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nah, itu kita caranya melayani ya orang ya. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan arahnya ke atas. Habis itu kita buka mata, kita tengking tuh penyakit ya. Sama gitu. Puji Tuhan ya. Jenny, is there anything else that we need to do? Otherwise, we just say goodbye. I'm going to stop the recording, I guess now. Okay, let's see how do you do it. Di minggu depan, atau kalau ada teman-teman yang masih mau dilayani, saya persilakan langsung berbicara dengan Ibu Lucille. What is that? What did you just say?